Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Jalan Langit Foundation yang sudah memberikan kesempatan untuk saya selaku peserta intern khususnya di bidang Social Event Management. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir internship saya, tepatnya di bidang program divisi Social Event Management. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Dede Yusuf, atau mungkin Dede Yusuf, alamat Karawang, dan saat ini berdomisili di Bandung, di Cibiru. Saat ini semester 8, mahasiswa semester 8, mahasiswa akhir semester 8, tepatnya di jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat di Bandung, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk periode magang yang saya dapatkan di Jalan Langit Foundation ini sekitar kurang lebih 3 bulan, terhitung dari bulan Mei 2026 sampai dengan Juli 2026. Ya. Kenapa JLF? Kenapa saya memilih internship di Jalan Langit Foundation? Yang pertama itu pengalaman baru dan khususnya di bidang filantropi. Seperti yang saya ketahui, bidang filantropi itu ya hanya kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa filantropi ini bergerak di bidang kemanusiaan, ya. Sehingga saya penasaran, dan mungkin nanti setelah saya mengikuti Jalan Langit Foundation, ya saya akan mengenal dan juga terlibat dalam kegiatan sosial dan kegiatan kemanusiaan yang lainnya gitu, yang memberi terus mengumpulkan donasi dan segala macamnya. Selanjutnya yaitu upgrade skill, yaitu untuk meningkatkan keterampilan saya yang masih ya mungkin bisa dibilang masih terpendam, baik itu dari soft skill, hard skill. Nah, hal tersebut dari skill-skill tersebut ya akan memperoleh pengalaman-pengalaman kerja nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu produktif di semester akhir seperti yang saya sampaikan tadi. Saya semester akhir semester 8, yang dimana ya perkuliahan saya jadwal ke kampus ya hanya bimbingan saja, selebihnya ya tidak ada. Makanya ya saya mengisi kekosongan waktu tersebut untuk mengikuti internship di Jalan Langit Foundation. Hal tersebut untuk memperluas portofolio dan juga personal branding saya. Selanjutnya, apa sih peran dan kontribusi selama internship di Jalan Langit Foundation? Yang pertama, itu sekitar sudah saya sampaikan, periode magang saya ambil sekitar 3 bulan, terhitung dari bulan Mei sampai bulan Juli, ya. Ada beberapa program yang saya ikuti. Yang pertama, pendistribusian langit box, terhitung 9 kali, baik itu dari BSHI dan juga sahabat langit box. Bisa dilihat beberapa dokumentasi yang mungkin saya terlibat. Kemudian yang kedua itu di program Jalan Langit Scholarship, terhitung 4 kali kegiatan. Di antaranya hangout public speaking, terus tugas akhir public speaking, dan mungkin yang kemarin baru-baru ini ya training multimedia ke-1 dan kedua. Selanjutnya itu program pendistribusian paket hadiah kebahagiaan, terhitung 4 kali saya berkontribusi. Bisa dilihat juga di sini contohnya dokumentasinya. Kemudian selanjutnya ada program serasi, yaitu sehari bersama santri, tepatnya di Pondok Pesantren Al Mutakin Kabupaten Bandung Barat. Bisa dilihat di sini beberapa dokumentasinya. Kemudian yang terakhir yaitu program penyaluran zakat, tepatnya di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Bisa dilihat juga ini dokumentasinya. Lalu apa peran yang saya ambil ketika program-program tersebut? Yang pertama Master of Ceremony, kemudian yang kedua Human Relation, menjalin hubungan dengan antar manusia, baik itu internal, yaitu dengan staf-staf Jalan Langit Foundation, dan juga eksternal, yaitu berhubungan dengan masyarakat, dengan para santri, dengan ustazah. Nah itu. Kemudian selanjutnya dokumentasi, yaitu setelah ada beberapa program yang setelah kita pendistribusian, kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk dikirim kepada media, lalu didokumentasikan di sosial media Jalan Langit Foundation. Kemudian yang selanjutnya itu ada packing. Jadi ya kita
Saya beberapa kali diikut sertakan untuk mempacking paket hadiah kebahagiaan, kemudian juga pada paket penyaluran zakat, pada paket untuk santri ketika sehari bersama santri itu. Kemudian yang terakhir itu event, ya sudah jelas ya, kayak misalnya saya tadi berperan selaku MC, ya pastinya ya memanajemen memanage waktu antar kegiatan satu dengan antar acara satu dengan acara yang lainnya. Kemudian apa insight-nya, apa pengalamannya, apa yang didapat. Yang pertama yaitu filantropi tentang membangun suatu kepercayaan. Jadi yang bukan berarti filantropi itu bukan hanya memberikan bantuan, bukan hanya memberikan sesuatu saja, melainkan kita juga membangun suatu kepercayaan. Kenapa? Karena filantropi ini kan bisa dikatakan Jalan Foundation kan membuka apa namanya? Membuka bukan sumbangan, membuka infak, membuka sedekah dari masyarakat di luar sana. Apabila yang ingin memberikan sebagian hartanya, lalu kita akan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contohnya seperti pendistribusian paket hadiah kebahagiaan, kemudian juga langit box, itu bisa jadi itu salah satunya. Hal itu hal itu menjadikan bahwa kita tuh Jalan Langit Foundation bukan hanya sekedar memberikan sesuatu, akan tetapi kita juga membangun suatu kepercayaan, ya. Kemudian selanjutnya yaitu komunikasi dan persiapan yang matang menjadikan suatu program lebih efektif. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya juga berperan selaku MC, ya otomatis ya setiap program atau setiap kegiatan, setiap waktu itu harus membutuhkan komunikasi dan juga membutuhkan persiapan yang matang. Kenapa? Karena ya kalau misalnya programnya ini pengen bagus, pengen efektif, ya komunikasi dan persiapannya harus lebih matang. Kemudian selanjutnya itu tantangan menjadi kesempatan untuk belajar problem solving. Kenapa? Karena setiap program itu yang namanya tantangan itu pasti ada. Kenapa? Karena di situ ada tantangan dan kita perlu plan B, plan C, plan D, dan plan-plan selanjutnya gitu. Kemudian terakhir yaitu evaluasi menjadi sarana untuk terus berkembang. Jadi ya yang jadi poin pentingnya sebenarnya di sini evaluasi, karena ya evaluasi ini menjadikan suatu program yang tadinya belum sempurna ya disempurnakan di kedepan harinya, ya. Ini ada satu quotes yang saya ambil gitu. Keberhasilan suatu program bukan hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh proses kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi dalam setiap tantangannya. Rencana kedepannya setelah mengikuti program Jalan Foundation? Yang pertama, sudah pasti lulus kuliah, pendidikan is number one, ya. Kemudian selanjutnya yaitu memperluas di bidang komunikasi dan juga public speaking, khususnya di bidang MC. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa saya di Jalan Foundation ini khususnya di beberapa program terlibat dan berperan sebagai MC, ya di situ menjadikan saya bisa nih memperdalam dan juga memperluas di bidang komunikasi ini. Dan selanjutnya yaitu implementasi ke dunia kerja. Jadi sesuatu yang sudah baik, sesuatu yang sudah bagus di Jalan Foundation, mungkin nanti kedepannya ketika di dunia kerja saya akan implementasikan. Contohnya seperti apa? Contohnya di checklist yang harian itu. Dan kemudian selanjutnya yaitu berkontribusi di bidang sosial. Ya walaupun di Jalan Langit Foundation atau mungkin di bidang filantropi hanya beberapa bulan, ya mungkin insya Allah kedepannya saya bakal ikut berkontribusi di bidang sosial lainnya. Ya mungkin ini terakhir ya, evaluasi dan saran. Ada beberapa mungkin yang bagi saya kurang serak dan mungkin bisa nih lebih ditingkatkan lagi, yaitu yang pertama di sini kurangnya briefing, ya. Mungkin bisa di sini sebelum udah ada briefing, itu setiap program pasti ada. Nah, akan tetapi lebih ditingkatkan lagi, briefing ini lebih detail sebelum kegiatan, baik baik itu MC, panitia, staff, kayak untuk make sure lagi kegiatan ini dari A sampai Z gitu, dari in sampai out gitu. Ya tujuannya biar nggak ada miskom di pertengahan kegiatan gitu. Dan yang terakhir itu evaluasi masih self assessment. Dalam artian ya evaluasi masih apa namanya, ke kita, hanya ke kita saja, self assessment hanya diri pribadi gitu ya. Akan tetapi di sini mungkin ditingkatkan lagi, tambahkan lagi evaluasi dari PIC. Kenapa? Dari PIC atau mungkin dari orang yang turun langsung ke lapangan bersama peserta-peserta internshipnya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya dari internshipnya saja ya kita juga bingung apa yang harus diusahakan lagi gitu kan. Kalau misalnya ditingkatkan lagi, kayak misalnya orang yang ingin mengikuti internshipnya, ya mungkin bisa jadi kayak
oh ini kurang nih, nah nanti mungkin dievaluasi kayak nanti kamu minggu depan jangan kayak gini ya, sesuatu yang baik bagi kita ya mungkin bagi orang lain atau mungkin dari PIC ya kurang baik gitu, makanya situ perlu ditambahkan untuk ditingkatkan lagi. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ilmu dan juga pengalamannya Jalan Langit Foundation. Semoga sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila saya, khususnya saya sendiri, ketika ketika internship ini ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang kurang mengenakan atau tidak layak. Uh, Mohon dimaafkan baik itu dari perkataan atau perbuatan saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.